Saudaraku yang terkasih, masih dalam tema mempersiapkan kematian, saya mengusulkan satu topik, yaitu suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang masih harus dilakukan dalam kerangka mempersiapkan kematian. Aktivitas ini adalah aktivitas yang saya sebut meninggalkan warisan. Sekali lagi bahwa manusia itu terdiri dari jasmani, jiwa, dan roh. Maka pengertian warisan di sini juga berkaitan dengan ketiga hal itu. Mengapa meninggalkan warisan itu menjadi sesuatu yang penting? Sehingga saya menyusulkan materi ini sebagai materi susulan mempersiapkan kematian. Kita itu memiliki teladan. Teladan kita adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu kita berdosa, Tuhan datang untuk menebus dosa kita, mengampuni semua kesalahan kita, menyelamatkan kita, menebus kita dari hukuman dosa, sehingga kita bebas. Dan pada saat semua dosa kita dihapuskan, kita memasuki desain keselamatan Allah. Saat itu juga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita memiliki warisan. Jadi Tuhan itu memberikan warisan kepada kita yang sudah diangkat menjadi anaknya. Karena kita anak kerajaan surga, maka warisan surga diserahkan kepada kita juga. Ada rumah kita di surga, ada kemuliaan kita di surga, ada kesukaan kita di surga. Semua itu diwariskan kepada kita pada saat kita menerima keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita. Luar biasa sekali. Jadi warisan itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kita sepanjang hidup ini harus memberikan, meninggalkan warisan kepada anak cucu kita. Yang pertama, warisan yang bersifat jasmani, materi. Saya sebut warisan jasmaniah, yaitu kita harus meninggalkan warisan dari hal-hal yang kelihatan. Warisan jasmaniah itu penting. Contoh warisan jasmaniah adalah rumah, tanah. Itu penting karena masa mendatang anak-anak barangkali kesulitan untuk mendapatkan tanah atau rumah. Mobil atau kendaraan, uang, emas, apapun yang bisa kita tinggalkan kepada anak cucu, kita wariskan. Termasuk kategori di sini adalah perusahaan. Usaha yang sudah kita rintis, perusahaan yang sudah kita dirikan, itu nanti juga kita wariskan kepada anak cucu. Bentuk warisan jasmaniah yang kedua adalah kita bisa mewariskan buku-buku tulisan kita atau tentang kita. Makanya banyak autobiografi, orang mencoba untuk membuat buku. Kemudian jejak digital kita. Saya juga mewariskan YouTube ini buat anak cucu. Nanti anak saya mengenal bapaknya melalui YouTube ini. Cucu saya mengenal kakeknya juga melalui sini. Mungkin cicit saya juga.
Bisa juga kita mewariskan lagu. Ada beberapa lagu yang sudah saya buat dan saya berharap itu menjadi warisan saya kepada generasi mendatang. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita wariskan kepada anak cucu dan ini penting buat mereka. Bentuk warisan yang kedua adalah warisan jiwaniah. Yang pertama itu jasmaniah, yang kedua jiwaniah. Ini istilah saya karena bersifat kejiwaan, bersifat jiwa. Jadi kalau tadi yang bersifat jasmani itu penting, bersifat jiwa ini lebih penting. Karena ini menyangkut dengan kehidupan yang lebih panjang. Contoh warisan jiwaniah ini adalah pendidikan. Jadi kita memberikan pendidikan kepada anak untuk bekal kehidupan mereka mendatang. Kita harus memberikan bekal pendidikan yang baik. Kita kasih sekolah yang terbaik, universitas yang terbaik, supaya mereka siap menghadapi masa depan. Selain itu juga kita memberikan pendidikan karakter. Ini sangat penting karena karakter ini yang paling mempengaruhi tingkat sukses anak cucu kita di masa mendatang. Pendidikan dan karakter ini bisa mereka peroleh melalui sekolah, kursus. Namun yang paling penting itu diperoleh dari rumah. Terutama karena mereka lebih banyak berada di rumah. Semenjak mereka lahir ada di rumah terus. Dan itu masa-masa di mana pembentukan karakter itu menjadi penting. Kita bisa mengajarkan, memberitahu kepada anak-anak. Kita ajak bicara panjang lebar, kita didik. Itu bagus, tapi ada yang lebih bagus adalah memberikan contoh, memberikan teladan diri kita sendiri. Karena anak tiap hari melihat kita, anak belajar kepada kita. Anak meniru apa yang kita lakukan. Mereka melakukan sesuatu dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus bersikap dan berperilaku yang baik. Kita harus hati-hati karena apa yang kita lakukan anak akan meniru. Oleh karena itu kita bisa memberikan warisan kepada mereka. Bagaimana kita berbuat kasih kepada mereka, mencintai mereka. Bagaimana kita berbuat kasih kepada sesama kita. Kita memberikan belas kasihan kepada banyak orang. Berkat-berkat yang kita terima, kita memberkati banyak orang juga. Kita memberikan keteladanan bagaimana kita berjuang menghadapi kehidupan ini. Keteladanan untuk tidak mudah menyerah. Keteladanan untuk tekun menghadapi proses. Keteladanan untuk bersungguh-sungguh menghadapi suatu masalah. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada anak-anak dan ini lebih penting. Namun demikian, ada warisan ketiga yang paling penting, yaitu warisan rohaniah. Warisan rohaniah ini hal-hal yang bersifat rohani. Yang pertama adalah kita didik mereka sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Kita ajarkan mereka mengenal Tuhan. Kita ajarkan mereka menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berbakti kepada Tuhan.
Kita ajarkan mereka membaca Alkitab. Tapi sekali lagi, ada satu hal yang lebih penting adalah keteladanan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan doa kita sehari-hari. Bagaimana kita membaca firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan ditiru oleh anak. Jadi kita harus mewariskan hal-hal ini. Dan ini menjadi warisan yang terpenting. Mengapa saya buat kelas-kelas? Karena begini. Warisan jasmaniah itu penting. Andai kata kita tidak bisa memberikan warisan jasmaniah, kita nggak bisa memberikan warisan rumah, tanah, emas, uang. Nggak masalah. No problem. Rapopo. It's okay. Karena mereka bisa memperolehnya sendiri. Jangan terintimidasi, jangan kecil hati, jangan kecut hati kalau nggak bisa memberikan warisan jasmaniah. Karena itu kategorinya penting. Namun untuk warisan jiwaniah, yaitu warisan yang lebih penting, ini perlu kita memberikan warisan. Karena melalui warisan jiwaniah ini, kecerdasan, karakter yang baik, nilai-nilai perjuangan, ketekunan melalui proses, mencintai sesama, mencintai tanah air, itu menjadi modal mereka untuk memperoleh untuk memperoleh hal-hal jasmaniah yang tidak bisa kita wariskan. Jadi warisan jiwaniah ini bisa mereka pakai untuk memperoleh hal-hal jasmaniah yang tidak sempat atau tidak bisa kita wariskan. Namun melandasi itu semua, yang paling penting, yang terpenting adalah memberikan warisan rohaniah. Karena hal rohani ini adalah hakiki dari kemanusiaan. Manusia adalah makhluk rohani yang dibungkus dengan jasmani. Jasmani melakukan semua aktivitas itu didrive, didorong, dipengaruhi oleh jiwa, yaitu oleh pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan dan kehendak ini supaya bisa melahirkan kegiatan aktivitas yang baik, itu harus diisi, didrive, didorong, dipengaruhi, dan dipimpin oleh roh. Oleh karena itu roh menjadi peranan yang penting. Karena dia mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi jasmani. Kalau kita menyadari hal ini, maka mulai sekarang, mumpung belum terlambat, dalam rangka mempersiapkan kematian, kita persiapkan warisan kepada anak-anak kita, bahkan sampai cucu cicit kita. Yaitu warisan yang paling penting yang harus kita berikan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka mengenal Allah.
Mereka mengalami kasih Allah. Mereka menyadari penyertaan Allah. Dan mereka percaya diri. Karena hati, pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu dipimpin oleh pikiran dan perasaan kehendak Allah. Sehingga apapun yang dilakukan dengan semua aktivitas kehidupan yang nampak sebagai aktivitas jasmani, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencari uang, dalam berinteraksi dengan banyak orang, dalam bermasyarakat, bernegara, itu mereka bisa berperilaku yang positif karena dipengaruhi oleh pikiran dan kehendak yang positif, dikurung oleh pikiran dan kehendak Allah yang selalu positif. Dengan demikian kita yakin anak cucu kita menjadi anak-anak dan cucu cicit yang sukses. Karena kita sudah memberikan warisan yang cukup kepada mereka. Kita mempersiapkan kematian, juga memberikan warisan kepada generasi mendatang. Salam sehat penuh berkat, salam kuat penuh rahmat. Tuhan Yesus memberkati.